Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Teguh Prabowo, NIM 1202071951, lokal IHG semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan garis besar isi UNCLOS. UNCLOS juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut. Adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga, yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan laut di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan Perjanjian Internasional mengenai Laut tahun 1958. UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994. Setahun setelah Guyana menjadi negara ke-60 untuk menandatangani perjanjian, untuk saat ini telah ada 158 negara, termasuk Uni Eropa telah bergabung dengan konvensi. Dalam perumusan konvensi ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima instrumen ratifikasi dan aksesi, sedangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan dukungan untuk pertemuan negara-negara peserta konvensi. PBB tidak memiliki peran operasional langsung dalam pelaksanaan konvensi. Peran PBB hanyalah melalui organisasi-organisasi dunia yang menangani masalah-masalah maritim dan kelautan seperti Organisasi Maritim Internasional. Penerapan di Indonesia. Sebelum adanya UNCLOS, Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia saat itu, Juanda Kartawijaya, sebagai aturan dasar tentang hukum wilayah laut di Indonesia. Deklarasi tersebut menggantikan kebijakan Territorialisi and Maritimi Kringen Ordonansi yang ditertibkan pada tahun 1939 oleh pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan TZMKO menyatakan bahwa laut daripada Indonesia memiliki lebar 3 mil diukur dari garis rendah dari masing-masing pulau di Indonesia sesuai dengan hukum internasional yang berlaku pada saat itu. Tetapi TZMKO tidak menjamin kesatuan wilayah Indonesia karena letak Indonesia yang terpisah-pisah antara pulau-pulau serta laut yang menghubungkan pulau-pulau tersebut adalah perairan internasional. Selain itu, dengan batas 3 mil, kapal-kapal asing bisa dengan bebas keluar masuk wilayah Nusantara. Sedangkan Deklarasi Juanda menyatakan bahwa semua perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk daratan NKRI adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. Bentuk ratifikasi paling awal dari UNCLOS adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut dan dicantumkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1985 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319 Tahun 1985. Hal ini juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Hukum batas laut terluar Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis garis pangkal Kepulauan Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan juga tentang garis pangkal. Di dalam UNCLOS 1982 dikenal dua jenis negara, yaitu negara pantai dan negara kepulauan.
Diakuinya konsepsi negara kepulauan adalah hasil perjuangan Indonesia sejak Deklarasi Juanda tahun 1957. Secara sistematika, ketentuan tentang negara kepulauan di dalam UNCLOS 1982 berada pada bab 4, mulai pasal 46 hingga pasal 54. Dalam bab tersebut terdapat atas 3 istilah yang menjadi khas negara kepulauan, yaitu garis pangkal kepulauan, perairan kepulauan, dan alur laut kepulauan. Tulisan singkat ini mencoba menjelaskan secara sederhana tentang garis pangkal kepulauan sebagai dasar penetapan zona kelautan pada negara kepulauan. 3. Saya akan menjelaskan tentang perairan pedalaman. Dalam pasal 8 ayat 1 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa yang dinamakan perairan pedalaman adalah perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi, perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman negara tersebut. Sedangkan dalam pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia disebutkan bahwa perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Perairan pedalaman Indonesia terdiri atas laut pedalaman dan perairan darat. Selanjutnya, laut pedalaman menurut pengertian undang-undang ini adalah bagian laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup pada sisi laut dan garis air rendah, sedangkan perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah, kecuali pada mulut sungai. Perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai. Sekian saya menuliskan tentang hukum laut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.